Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'da, fala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang taubat. Eh, Tujuan hidup seseorang atau siapapun lah manusia itu pada akhirnya adalah nanti kelak bisa bertemu dengan Allah, bisa masuk surganya Allah nanti kelak di akhirat. Nah, hal yang menghalangi seseorang untuk bisa ketemu dengan Allah, untuk masuk surganya Allah, itu adalah dosa. Nah, dosa, sebagaimana ketahui bahwa dosa itu bagi nafsu itu menyenangkan atau nikmat memang rasanya. Kanjeng Nabi bersabda, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahwat. Surga atau kamakol, surga itu diliputi dengan sesuatu yang sangat dibenci oleh nafsu. Nah, neraka baliknya, neraka itu dilingkari, diliputi, dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan. Jadi nafsu syahwat, hal-hal yang menyenangkan inilah yang menjadi sumber munculnya dari dosa atau maksiat. Nah, maksiat atau dosa inilah nanti yang kelak akan menghalangi seseorang untuk bisa masuk surganya Allah, bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat yang paling agung kelak di akhirat itu adalah bisa memandang, bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah membersihkan dosa dari maksiat-maksiat itu hukumnya wajib, harus dibersihkan bagi kita yang ingin ketemu dengan Allah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa dalil baik Al-Quran maupun hadis yang menyatakan bahwa memang taubat itu hukumnya wajib. Misalnya dalam surat An-Nur ayat 31, watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Barangkali, semoga dengan demikian maka kamu akan mendapatkan keberuntungan. Nah, dalam ayat ini jelas Allah berfirman menggunakan fi'il amar wa tubu. Nah, fi'il amar sebagaimana kaidah fikih, kaidah usul fikih, al-amru fil asli lil wujub. Bahwa fi'il amar atau perintah menurut hukum asal itu menunjukkan makna wajib. Berarti mafhumnya bahwa perintah untuk taubat itu hukumnya ya wajib. Dalam ayat lain misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Nasuha itu apa? Ay al-kholis, yaitu taubat yang murni, yang tidak tercampur dengan tujuan-tujuan lain. Murni kepada Allah, karena takut kepada Allah, ingin surganya Allah, dan seterusnya. Nah, di dalam ayat lain, misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwa sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan orang-orang yang banyak mensucikan dirinya. Yang menarik dalam ayat ini, lafal tawabin itu menurut ilmu sorof itu ikut wazan mubalaghah namanya, atau menyangatkan atau ditaksir, menunjukkan makna banyak. Artinya Allah itu mencintai kepada orang yang banyak melakukan tobat. Banyak melakukan tobat artinya tobat, kemudian dia terjerumus lagi, melakukan maksiat, dia sadar lagi, taubat lagi, kemudian dilalah tergoda lagi, jatuh ke maksiat lagi, taubat lagi, jatuh maksiat lagi, taubat lagi. Nah, sepanjang tidak
mengulang-ulang hal yang sama, istiqomah melakukan dosa yang sama, Allah tetap mau mengampuni dan bahkan Allah menyukai orang-orang yang selalu sadar untuk mau bertobat seperti itu, tidak kenal lelah. Ayat ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh putus asa untuk berharap dari ampunan Allah, berharap dari rahmatnya Allah dengan ampunan itu. Nah, adapun hadis-hadis banyak sekali yang menjelaskan tentang bagaimana keutamaan orang bertobat itu. Misalnya, Kanjeng Nabi bersabda, tubu ilallah fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya, Kanjeng Nabi, itu setiap hari bertobat kepada Allah 100 kali. Nah, Kanjeng Nabi yang begitu maksum, dipelihara dari dijamin tidak akan melakukan dosa, bertobat 100 kali dalam sehari. Kita, orang yang Masya Allah, ini menunjukkan apa? Artinya kita diberi contoh oleh Allah, oleh Kanjeng Nabi, bahwa bertobat itu dilakukan terus-menerus setiap hari. Nah, dengan demikian semoga kita tetap termasuk orang yang tawwabin, orang yang banyak bertobat kepada Allah. Nah, dalam hadis lain misalnya, futiha babut taubah la yuhlaku hatta tatlu'us syam min maghribiha. Bahwa pintu taubat itu oleh Allah dibuka sampai kapanpun. Jadi Allah selalu membuka pintu taubat, siapapun, kapanpun silakan bertaubat. La yuhlaku hatta tatlu'us syamsu min maghribiha. Tidak pernah akan ditutup itu pintu taubat sampai kiamat datang, yaitu ditandai dengan terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Jadi kalau sudah kiamat datang, maka pintu taubat itu akan ditutup oleh Allah dan tidak mungkin orang melakukan tobat lagi. Kalau toh tobat tidak akan diterima, pasti akan ditolak oleh Allah. Dalam hadis lain, Kanjeng Nabi misalnya bersabda, "Man taba qabla ayyughir qabilallahu ta'ala." Barang siapa yang bertobat kepada Allah sebelum nyawanya itu di tenggorokan, ayyughir, maka Allah akan berkenan menerima taubat itu sepanjang dia itu belum jadi kalau mau meninggal baru sadar, nah ini yang tidak bisa diterima. Nyawa sudah dicabut kok baru sadar, ya ditolak oleh Allah lah, kasep. Terlambat sudah tolak. Faidah taubat yang lain misalkan Kanjeng Nabi bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari suatu dosa itu bagaikan dia tidak punya dosa sama sekali. Jadi bersih, dia seperti anak yang baru lahir, orang yang mau bertobat. Nah, tapi wal mustaghfiru minadz-dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi'i birabbi. Orang yang selalu istighfar, selalu minta ampun kepada Allah dari dosa-dosanya, tapi di satu sisi dia wahwa mukimun alaihi, dia selalu terus-menerus mengulangi dosa yang dimintai ampun itu kal mustahzi, seperti orang yang menghina, meremehkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini artinya kita tidak boleh al-israru alal maksiat. Kita tidak boleh melakukan maksiat yang terus-menerus. Nah, kita kalau melakukan dosa terus-menerus, kemudian kita minta maaf tapi terus melakukan dosa, itu seperti orang yang mustahzi, orang yang meremehkan kepada Allah. Jadi kayak menertawakan Allah, meremehkan dan sebagainya. Dalam hadis lain misalkan, idza tabal abdu ansallahu al-hafadhata dzunubahu. Apabila seseorang hamba itu mau bertobat dari dosanya, maka Allah akan menjadikan lupa kepada malaikat hafadhah. Siapa malaikat hafadhah? Adalah malaikat yang mencatat
semua amal. Jadi malaikat raqib dan atid, malaikat atid yang bertugas mencatat dosa, mencatat amal buruk, itu akan dilupakan oleh Allah sehingga tidak bisa membawa bukti atas kesalahan yang dilakukan, asalkan dia mau bertobat. Lanjutnya hadis ini, wa ansa dzalika jawarihahu wa muamala wa ma'alimahu minal ardi hatta yalqallaha wa laysa alaihi syahidun bidzambi. Dan Allah akan melupakan kepada anggota tubuhnya dan seluruh wilayah bumi ini yang menjadi saksi atas perbuatan dosa itu akan dilupakan oleh Allah, sehingga orang yang mau bertobat ini begitu menghadap kepada Allah, dia sudah tidak mempunyai lagi bukti atau saksi atas perilaku dosanya itu, sehingga ya seolah-olah nggak ada dosa, enggak. Jadi ceritanya begini, nanti kelak di akhirat dalam surat Yasin sebenarnya bahwa Allah ini nanti akan mengunci mulut dan sebagainya, kemudian tangannya akan bicara, kakinya akan bicara, tangannya dulu dipakai ini itu, dilakukan maksiat begini, itu nanti akan bicara. Mulutnya orang akan dikunci, akan ditutup. Yang bicara, yang bersaksi adalah tangan, kaki, anggota tubuh lain akan bersaksi kalau digunakan untuk menggunakan maksiat. Nah, orang yang mau bertaubat, anggota tubuhnya akan dilupakan oleh Allah sehingga dia tidak bisa bersaksi atas kemaksiatan, tidak bisa menghadirkan bukti atas kemaksiatan orang yang bertobat ini. Nah, itulah hebatnya orang mau bertobat. Jadi bumi, tempat berpijak yang ia pakai untuk maksiat, dia akan dilupakan oleh Allah sehingga tidak bisa bersaksi anggota tubuh kita. Dan jadi taubat merupakan hal yang sangat hebat sekali untuk bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Siapapun dari kita pasti pernah melakukan dosa, namanya manusia. Nah, bukti ciri dari orang yang bertobat itu adalah an-nadam. Karena Nabi bersabda, alamatut taubati an-nadam. Bukti ciri, indikasi bahwa seorang itu bertobat adalah an-nadam, ada rasa penyesalan dalam dirinya. Ya Allah, kenapa saya kok begini? Kenapa kok melakukan ini? Kenapa? Jadi ada rasa menyesal. Dari menyesal itulah kemudian dia bersumpah, berazam, bertekad kuat untuk tidak pernah akan mengulangi perbuatan dosanya. Jadi tekad kuat itu muncul karena rasa menyesalnya tadi itu. Orang yang menyesal tapi gak bertekad untuk tidak mengulangi lagi, namanya menyesalnya itu bohong-bohongan. Jadi yang dimaksud alamat taubah gini, an-nadam ini an-nadam yang serius, yang betul-betul menyesal dengan bukti tadi itu tidak mengulangi lagi. Jadi pendek kata bahwa tobat ini merupakan obat, fasilitas yang disediakan oleh Allah untuk menghapus semua dosa yang kita lakukan. Manusia itu tempatnya lupa dan khilaf, pasti punya dosa. Hanya Kanjeng Nabi dan para nabi yang punya sifat maksum dipelihara dari melakukan dosa. Nah, kita semuanya untuk agar bisa menghadap kepada Allah, masuk surganya Allah, harus bersih dari dosa, dan caranya adalah dengan cara bertaubat. Nah, bagaimana cara bertaubat? Insya Allah akan dijelaskan pada waktu-waktu berikutnya. Sekian, apapun semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.